Perkenalkan, nama saya Salsabila Dwenanda, mahasiswi semester 1, Prodi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Politeknik Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama dengan praktisi HR. Sudah hadir di samping saya pada kesempatan kali ini yaitu Mas Muhammad Hardi Fajri. Bisa disapa? Halo semuanya, nama saya Muhammad Hardi Fajri. Saat ini saya di Transjakarta di bagian SDM atau yang biasa kalau misalkan orang bilang itu HR atau HRD. Oke, Mas Fajri. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih, Mas. Mas Fajri siap untuk diwawancarai? Boleh. Pertanyaan yang pertama, mengapa memilih berkarir di dunia HR? Oke, kenapa sih milih karir di dunia HR? Awalnya sih memang gak ada niatan ya untuk berkarir di dunia HR. Karena memang awalnya background S1 aku tuh bukan HR. Terus tiba-tiba lulus kuliah diterimanya di HR, bagian HR, dan ternyata enak ya, seru mengelola manusia atau kayak gimana. Ternyata seru nih, ada interaksi antar manusia gitu kan. Kita tahu karakter orang, kita bisa memanage orang gitu. Dan akhirnya aku ambil S2 manajemen SDM, dan akhirnya aku kecemplung lah di HR. Aku lanjut di Transjakarta di HR lagi. Oke, menarik sekali latar belakangnya kenapa bisa terjun di dunia HR. Kemudian kemampuan apa saja yang dibutuhkan dalam dunia HR? Sebenarnya kemampuan apa aja, HR tuh sebenarnya bidangnya memang dari background apapun bisa sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang kamu awalnya dari psikologi atau dari ketenagakerjaan itu lebih bagus karena kamu punya background. Aku pun juga menyadari aku tuh sebenarnya nggak punya background, makanya aku ngambil S2, aku ngambil sertifikasi HR BNSP itu untuk menambah pengetahuan aku terkait dunia HR gitu. Karena ya walaupun orang bilang dari background apapun bisa, tapi tetap aja kita tuh harus punya skill terkait HR gitu loh. Gitu, makanya penting kalau buat kalian tuh mencari tahu semua hal tentang HR dari manapun, misalkan dari pelatihan, dari nonton video juga bisa gitu, banyak sih yang bisa didapetin. Oke, lalu kemampuan-kemampuan apa yang sekiranya kita sangat bermanfaat banget di dunia HR? Kemampuan apa ya? Semua kemampuan itu pasti dipakai ya di dunia kerja ya. Tapi kalau misalkan untuk HR sendiri kan dia terkenal dengan bagian rekrutmen. Nah, yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk bisa paham terkait dengan psikotes, gitu, wawancara itu penting. Oke, kalau di kampus kan saya diajari bahwasanya kemampuan bernegosiasi itu juga penting dalam Penting, dunia betul, HR, Kak. betul. Nah, Semua bidang itu negosiasi itu penting sih sebenarnya. kalau dalam realitanya dalam SDM sendiri atau HR sendiri ini kemampuan negosiasi digunakan untuk apa, Kak? Banyak hal. Misalkan kita negosiasi dari awal ya, misalkan kita melakukan proses rekrutmen aja, kita lakukan negosiasi dengan calon interviewer kita, gimana cara proses gajinya segala macam, itu kan dalam suatu proses negosiasi ya, gimana mereka negosiasi terkait gajinya dan benefit dan segala macamnya, itu kan termasuk negosiasi. Terus pas mereka udah masuk pun banyak hal yang dilakukan untuk negosiasi, misalkan negosiasi mereka untuk naik jabatan, negosiasi untuk bisa ikut pelatihan, atau misalkan negosiasi untuk ikut training atau ikut apa ya, maksudnya klub-klub atau apapun itu. Pokoknya mereka tuh melakukan negosiasi terkait apapun gitu, karena semua bidang sih perlu negosiasi sih menurut aku, nggak cuma HR sih sebenarnya. Tapi memang kalau misalkan di kemampuan negosiasi itu penting. Memang penting ya kemampuan negosiasi. Betul. Lalu kemudian untuk trik melakukan negosiasi sendiri itu bagaimana, Kak? Oke, ini temanya terkait negosiasi ya. Betul. Memang yang diangkat negosiasi ya. Iya. Trik untuk apa? Melakukan negosiasi. Trik melakukan negosiasi sebenarnya itu susah gampang ya. Kita harus tahu dulu sih sebenarnya karakter orang tersebut yang kita akan melakukan negosiasi itu ya. Kita cari tahu dulu karakternya supaya ketika kita proses negosiasi itu kita tahu hal apa yang bisa membuat keinginan yang kita pengen itu negosiasinya sesuai dengan yang kita mau gitu. Misalkan kalau orang yang calon interviewer kita gitu ya, itu fresh graduate gitu ya, kita proses negosiasinya berarti kita tahu nih, oh ini calonnya fresh graduate, kita bawa negosiasinya ke arah fresh graduate. Kita misalkan angkat
kan kamu fresh graduate nih, kamu kan masih cari pengalaman bla bla bla, jadi kayaknya cukup segini aja ya atau kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu background lawan kita untuk melakukan negosiasi. Oke, mengetahui background. Berarti Betul. ketika kita mengetahui background, kita juga paham kan perbedaan antara karakter Betul. kita dengan lawan kita. Betul. Nah, bagaimana cara menangani itu, Kak? Biar satu arah gitu, biar memiliki kesepakatan antar kedua belah pihak. Oke, biasanya sih kalau misalkan memang kita belum deal juga sama partner kita atau lawan bicara kita terkait negosiasi ini, ya intinya sih jangan dibawa emosi, pokoknya tetap tenang aja, karena pentingnya untuk melakukan negosiasi itu adalah ketenangan sih, sabar juga, kayak yang penting kalau misalkan kita udah tenang, hal-hal yang negosiasinya pun juga lebih lancar harusnya. Oke, intinya tenang ya, Kak. Tuh. Kemudian kakak kan berarti sudah pernah melakukan negosiasi nih. Nah, apakah kakak pernah mengalami kegagalan dalam negosiasi itu? Negosiasi, oke, kalau kegagalan paling dengan vendor sih biasanya kegagalan tuh, karena kalau vendor ini kan kita pihak ketiga ya. Misalkan vendor yang kegagalan itu contohnya aku tuh waktu itu handle training gitu ya. Vendor training. Jadi kayak ketika memang aku negosiasi terkait harganya yang kurang pas nih sama yang aku pengen, mereka kan juga punya pakemnya, dan sedangkan perusahaan yang aku pun juga punya pakemnya, harganya cuma budgetnya segini, mereka pun juga nggak bisa turunin karena memang sudah standarnya harganya segitu. Jadi itu yang sulit, kalau misalkan dua-duanya udah punya standar, aku punya batas budget aku, dia juga udah punya standar harganya segini, nggak bisa dinego gitu. Jadi ya udah, itu udah susah. Dari itu kakak mengambil hikmah apa dari kegagalan itu? Kalau misalkan itu sih berarti kita harus tahu dulu itu dia background sih yang kita mau negosiasi. Kalau misalkan memang ternyata perusahaan tersebut atau vendor tersebut ternyata tidak bisa untuk negosiasi gitu ya, harganya sudah sesuai, ya udah berarti kita cari vendor yang lain yang memang sesuai dengan budget kita. Oke, dalam negosiasi ini tentunya akan ada proses yang panjang ya, Kak? Betul. Bagaimana cara kakak untuk menetapkan, untuk tetap fokus ke target kita? Tentunya nanti kan lawan negosiasi kita akan mengganggu, apalagi untuk mendesak kepentingannya agar tetap cepat untuk direalisasikan. Oke, kalau misalkan kalau misalkan harus tetap fokus gitu ya sama negosiasi kita ya. Pertama kita harus tahu dulu tujuan kita melakukan negosiasi ini untuk apa gitu. Kalau misalkan memang tujuan kita untuk misalkan dengan deal-dealan harga gitu, kita tahu nih negosiasi kita dengan harga sekian gitu ya. Nah, berarti kita harus fokus dengan harga ini gitu. Kalau misalkan kita dapat vendor yang ternyata harganya lebih tinggi, kita harus cari tahu dulu tuh tadi backgroundnya, apakah memang bisa dinegosiasi atau enggak. Ya kalau misalkan memang nggak bisa, ya kita cari vendor yang lain dong yang bisa dinegosiasi. Kita harus tetap fokus sama tujuan awal kita. Tujuan awal kita memang kita nyarinya harganya segini, ya udah kita fokus dengan itu gitu. Makanya yang penting adalah fokusnya ke tujuan awalnya. Nah, tujuan awal kita mau seperti apa, ya itu yang kita fokusin. Kita mau merekrut karyawan, kita cuma punya budget untuk merekrut ini, gajinya cuma 5 juta. Ya udah kita fokus 5 juta. Kalau misalkan memang kita tahu si karyawan ini nggak mau dinego 5 juta, ya udah kita cari karyawan yang lain. Oke, Gitu, intinya fokusnya ke awal. Iya, jangan fokus ke pihaknya ya. Betul, Kak? fokus ke tujuan kita. Oke, terima kasih Kak atas jawaban yang tentu saja sangat memuaskan bagi saya, dan tentunya ini akan bermanfaat juga bagi para pendengar di sana. Saya Salsabila Dwi Ananda. Sekian dari saya, terima kasih. Kamu nggak ada briefingnya mau negosiasi temanya?